Hai guys, balik lagi di channel Cerita Alar Senja. Bagaimana kabar kalian? Udah bosen belum di rumah? Kita tahu 2 bulan ini kita sudah karantina di rumah, dan mungkin sebagian besar dari kita udah bosen dan bingung mau ngapain lagi. Gue cuma mau ngingetin supaya kita tetap terus berkarya, bikin karya apapun itu. Walaupun dari rumah, tapi kita tetap bisa memberi inspirasi untuk orang lain. Di vlog kali ini gue mau bercerita tentang penyakit batu empedu yang beberapa waktu lalu gue alamin. Jadi gue tuh mulai tahu gue terkena penyakit batu empedu itu pada tahun 2011 guys. Jadi waktu itu posisinya gue lagi di warung. Ada teman gua, Doni. Kalau lu nonton pasti lu inget kejadiannya. Jadi gua lagi nongkrong di warung, gua habis nyemil sama minum kopi itu pada malam hari. Nah, tiba-tiba badan gua tuh nggak enak banget, jadi kayak ditusuk di bagian sini. Itu bener-bener sampai keringet guys gitu. Gua nggak tahu itu kenapa. Gua sempet balik dulu ke rumah, dan di rumah makin parah. Itu gua bener-bener shock banget karena gue nggak tahu, gue nggak pernah ngalamin. Tiba-tiba dari rumah gue langsung pergi ke klinik dekat rumah. Nah, waktu itu dokter mendiagnosa gue terkena penyakit MAH gitu, karena gue sakitnya di sekitar ulu hati juga. Terus tekanan gue waktu itu sangat tinggi, bisa sampai 200. Waktu itu dokter mengingatkan gue bisa terkena stroke karena tinggi, kalau nggak salah naik 190 apa 200, dan itu sangat tinggi guys. Dari situ gue dikasih obat MAH dan pulang akhirnya ke rumah. Itu kejadian sudah mulai dini hari. Pagi harinya gue nggak kuat dan akhirnya gue dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu itu badan gue mulai kuning tuh. Kita belum tahu apa, cuman pas dicek dan di USG ternyata ada batu di dalam empedu gua, dan didiagnosa dan akhirnya dibilang sama dokter bahwa gua terkena penyakit batu empedu. Dan waktu itu gue sempat dirawat seminggu 2 minggu, dan akhirnya gue boleh pulang dengan perawatan intensif maksudnya, karena waktu itu udah batunya udah nyumpet guys. Jadi gua harus dirawat gitu. Jadi apa sih penyakit batu empedu itu? Batu empedu itu jadi di dalam empedu kita itu karena mungkin gaya hidup yang tidak sehat, akhirnya terdapat sebuah batu yang mengkristal, batu lemak gitu ya guys. Jadi karena pola hidup gua waktu itu sering makan jeroan, terus juga makan yang berminyak-minyak, gorengan dan lain-lain. Juga gue suka minum-minum alkohol pada waktu itu. Jadi semuanya akhirnya mengakumulasi batu tersebut, dan akhirnya batu itu mengkristal di dalam empedu gue. Jadi karena empedu itu adalah memproduksi cairan empedu, jadi kalau semakin berat kita mengkonsumsi sebuah lemak, maka empedu itu semakin bekerja keras juga untuk memproduksi cairan empedu itu. Jadi lemak-lemak yang di tubuh kita nanti akan dilumat oleh cairan empedu itu. Tapi karena lemak kita yang kita makan itu berlebihan, akhirnya ada kristal lah yang mengendap di dalam empedu itu. Nah, empedu itu yang akhirnya nanti menyumbat kantong empedu, karena empedu itu kan cuma satu saluran doang guys. Jadi akhirnya nanti tersumbat. Nah, kalau kesumbat itu bakal kambuh, sakit parah, dan akhirnya tubuh kita akan menguning hingga mata gitu. Dan itu harus dirawat seminggu 2 minggu agar batunya itu pecah atau masuk lagi, dan akhirnya kita bisa pulang. Nah, dari 2019 itu gue menghindar dari 2019 gitu. Jadi beberapa tahun gue udah sembuh, terus masuk lagi, sembuh masuk lagi, itu sampai 2018 kemarin guys. Jadi total gue di rumah sakit mungkin sudah sekitar 5 kali lebih dirawat, karena ya itu
tiba-tiba gue makan berlemak, atau biasanya gue makan kacang. Pas lagi makan kacang itu mungkin kolesterolnya tinggi dan akhirnya batunya loncat dan akhirnya menyumbat gitu. Dan ya itu tidak waktu itu gue belum ditindak dan dioperasi, jadi habis pulang ya udah gue minum obatnya yang dari dokter dan diprediksi bisa menghancurkan batu, ternyata tidak gitu, karena memang batunya sudah membesar. Jadi gitu. Nah, berapa kali gue sempat mengalami apa ya, jadi banyak kejadian yang memang itu berisiko terhadap nyawa kita. Misalnya gue lagi di jalan atau apa kan, itu bisa kambuh, itu sangat berbahaya guys. Jadi suatu saat gue pernah benar-benar lagi naik motor, gue harus duduk di pohon, duduk di jalan gitu di bawah pohon, benar-benar karena sakit. Dan itu gue badannya kuning. Pokoknya kalau sudah tersumbat badan, mata kuning, nah itu bisa didiagnosa sebagai penyakit batu empedu dan tersumbat gitu. Dan itu benar-benar sakit gitu sampai keringat, dan biasanya habis itu muntah guys. Jadi habis tersumbat itu sakit banget di deket sekitar ulu hati ini, lalu nanti lama-lama mata kuning, semua badan kuning, akhirnya muntah dan kita nggak bisa makan. Jadi itu harus diinfus dan dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi beberapa kali. Yang paling berbahaya memang kalau kita ada di jalan dan tidak ada pertolongan, itu yang sangat beresiko sekali gitu. Pernah gue juga suatu saat juga gue kebanyakan lagi di jalan lah gitu, jadi bisa mampir di warung atau di mana gitu, karena benar-benar kita sakit gitu, dan duduk saja tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin minta air putih gitu sama orang gitu lagi di warung. Pernah gue sempat, Pak minta air putih Pak, padahal itu lagi di warung karena itu saking sakitnya gitu. Gue mengalami itu beberapa kali, masuk rumah sakit dan bolak-balik lagi, dan akhirnya di sekitar beberapa tahun yang lalu gue sudah memutuskan nih, akhirnya kayaknya ini perlu dioperasi. Karena kan waktu itu bingung apakah ini harus dioperasi, karena ya kita tahu ya pertimbangan orang kalau setelah dioperasi, orang berpikirnya sudah tidak normal lagi dan bagaimana. Jadi waktu itu setelah gue masuk keluar, akhirnya padahal dokter waktu itu udah bilang udah operasi aja, tapi karena gue yang keluarga masih takut, jadi akhirnya udahlah nanti aja, suruh minum apa lah dan lain-lain. Cuman karena memang batunya sudah membesar, jadi agak sulit juga itu untuk menjaga pola makan, dan akhirnya kambuh lagi. Dan itu cukup lama, dari 2011 ke 2018, itu sekitar 7 tahun lah. Dan dari 7 tahun itu gue udah bolak-balik rumah sakit gitu. Dan memang tidak mengenakan sekali itu penyakit batu empedu. Jadi kalau kita sudah pulang lagi itu harus benar-benar harus stuck, nggak boleh makan gorengan dan lain-lain, dan itu sangat sulit gitu. Jadi ya itu akhirnya nanti ya udah makan seperti biasa, dan akhirnya kambuh lagi kan, karena memang ada batu yang di dalam empedu, sudah ada batu. Jadi kalau kita makan gorengan atau minyak, air empedu itu akan memproduksi empedu untuk melumat lemak, karena semakin banyak lemak yang ingin dilumat gitu, makanya dia semakin besar mengeluarkan cairan empedu, dan akhirnya melontarkan batu itu ke saluran empedu yang cuma satu guys. Jadi kalau udah tersumbat ya udah akhirnya tersumbat dan menjadi kuning gitu. Jadi mungkin kalau saudara kalian punya gejala-gejala ya seperti itu, jadi pas tiba-tiba sakit di bagian sini dan tidak punya penyakit mah, keringat dingin, setelah itu kuning dan muntah, nah itu bisa menjadi indikasi dia memiliki riwayat memiliki penyakit batu empedu. Dan nanti biasa di USG guys, jadi ntar kelihatan tuh batunya seukuran berapa gitu. Nah, emang kebanyakan orang yang ada yang memiliki batu empedu dan dia tidak terpengaruh karena memang kecil-kecil gitu. Ada yang cuma seperti pasir-pasir gitu, dan setiap orang mempunyai ukuran berbeda-beda. Jadi kalau yang cuma pasir-pasir itu biasanya tidak terlalu
mengganggu kesehatannya. Cuman kalau yang sudah agak besar, bisa 4, 5 atau mungkin lebih, nah itu berpotensi sangat mengganggu sekali. Ada yang bisa nanti iritasi di kantungnya, ada yang menyumbat, dan itu sangat sakit sekali gitu. Mungkin di part berikutnya gue akan bercerita bagaimana prosesnya akhirnya gue harus dioperasi, dan semoga ini bisa menjadi tips buat kalian atau keluarga kalian yang mungkin sedang mengidap batuk, karena ternyata banyak juga yang mengidap penyakit ini, baik dari yang tua dan muda. Dan gue berharap video ini bisa membantu kalian biar kalian nggak bingung, dan seperti apa mungkin juga bisa di share ke keluarga-keluarga anda gitu. Jadi part berikutnya gue akan bercerita tentang bagaimana proses gue di operasi batu empedu di tahun 2018, dan seperti apa nantinya kehidupan gue setelah tidak memiliki kantong empedu. Oke guys, stay tune.